boleh dibilang nanti kalau suatu ketika saya tidak diretroponisi lagi, sudah ada generasi yang melanjutkan. Apakah dengan melihat foto-foto dari kejadian masa lampau, sejarah masa lampau, apakah bisa juga melihat dengan detail runtutan kejadiannya? Dunia sini sama dunia sana itu kayak lebih indah dunia sana gitu loh. Kayak jadi kayak lebih kagum aja gitu. Kalau aku retrokognisi kan berarti kita balik ke sejarah masa lalunya ke dimensi lain nih, kita ke dimensi lain. Jadinya kayak kagum aja gitu sama yang misalnya keadaan alam di sana atau pokoknya intinya dunia sebelah itu lebih Gimana kabarnya? Baik semuanya? Sehat Alhamdulillah ya? baik Om. Om Paul sendiri sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah baik ya. Berseri-seri. Kuliahnya gimana Mbak Kesa? Aku masih SMA Om. Oh sorry ya, Oding. SMA-nya maksudnya? Kuliahnya, sekolahnya. Iya. Masih sehat. Sekolahnya alhamdulillah lancar. Aku lagi sekolah offline juga ini. Oh iya iya. Masuk Di offline. sini mau lanjut ambil studi apa? Kelas 3 ya kalau nggak salah ya? Iya, kelas 12. Oh, kelas 12, kelas 3 ya. Kalau saya dulu angkatan tua soalnya kelas 12, kelas 3. Misalnya kelas 3 IPS apa kelas 3 IPA ya? Ngambilnya apa Aku tuh IPS ya? Oh, habis ini mau lanjut ke mana kalau boleh tahu? ke Undip sih Om, ke Undip. Oh, ambil studi apa? Ambil ilmu sejarah kayaknya. Wah, sejarah. Iya. Udah mantep nih berarti. Insya Allah Om minta Insya Allah. doanya, minta supportnya juga. Ya, nanti gampang. Nanti kalau ada apa-apa nanti tanya-tanya. Jadi sebenarnya kita itu sudah bertemu ya. Ini nanti kita ngobrol dulu untuk teman-teman yang sudah join. Diucapkan terima kasih. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya dan Mbak Keisha di Vidya itu tidak sengaja ketemu. Kurang lebih kita berapa ya? 3 minggu yang lalu Bu ya? 1 bulan deh. 3 minggu yang lalu deh. 3 minggu yang lalu ketemu di Jogja waktu itu tidak sengaja. Iya, Terus bener. kita ngobrolnya di sini menariknya itu kita ngobrol tentang sejarah kalau nggak salah. Iya. Foto-foto gitu ya, foto-foto. Iya. Terus kebetulan waktu itu saya kan lebih duluan menempuh untuk magister ilmu sejarah. Jadi ada di situ mata kuliah yang membahas tentang fotografi atau retrofotografi. Terus saya sharing ke Mbak Kesa, kok menarik gitu, seneng. Itu hari ini sampai berlanjut. Jadi kemarin saya kirimin foto-foto ya. Ya maaf kalau kemarin fotonya agak sadis gitu, tapi ya buat ngatur intonasinya nanti ada lukisan juga. Jadi saya senangnya itu ketika sekarang boleh dibilang nanti kalau suatu ketika saya tidak diretroponisi lagi, sudah ada generasi yang melanjutkan gitu. Oh iya Om. Itu beliaunya ini gitu. Jadi tadi ketika mau kuliah ambil sejarah ya, saya sangat support sekali gitu. Iya. Dan nanti ketika butuh referensi ataupun bahasa Belanda itu sebagai bahasa sumber, bahasa Inggris juga ya harus loh nanti. Insya Allah saya siap membantu gitu. Jadi biar ya minta doa sama supportnya aja Om. ya pasti nanti ya S1-nya di Undip, nanti insya Allah lanjut magister bisa S2 di UGM nanti gitu. Ya, amin. Pengen ke UGM juga ya. Sih. Apa daftarnya 2 nanti pilihannya UGM sama Undip, apa nantinya bisa di UGM bisa satu fakultas satu prodi sama saya nanti ketemuan sana. Oh, iya. Pengen sih di UGM Om. Doain aja. Ya dicoba saja semua, tapi ini sementara latihan dulu dalam artian menganalisis ya foto-foto lama, kemudian di sejarah itu memang kita harus kritisi dalam banyak hal, dalam artian bukan sejarah yang kita maksud tentang sejarah kerajaan, sejarah kolonial itu memang ada bagiannya, tetapi kalau kita bilang sejarah ataupun ilmu budaya itu luas dan nanti bisa dipakai untuk banyak hal. Misal kita
memiliki satu kemampuan tentang analisis suatu masalah atau suatu kejadian peristiwa di masa lampau, itu nanti bisa dipakai untuk banyak instansi sebenarnya. Salah satunya instansi-instansi pemerintah ataupun instansi yang ada di luar negeri, karena ada satu tenaga ahli yang di sini mengurusi tentang dokumentasi ataupun peristiwa masa lampau untuk kita sajikan di masa sekarang dan masa depan. Itu sih Mbak Kesha. Jadi luas. Kecuali kalau nanti ngambilnya pendidikan sejarah, karena memang tujuannya untuk menjadi pengajar. Tapi kalau ilmu sejarah itu lingkupnya lebih luas sebenarnya, termasuk bahasa-bahasanya juga. Kan saya pantau juga Mbak kan aktivis ataupun aktif dalam ilmu budaya gitu. Jadi cocok gitu insya Allah kalau di sini. Gitu sih. Pengalamannya bagaimana kemarin kalau misal analisis foto gitu? Kalau analisis foto kemarin itu menarik sih, maksudnya kayak aku mempelajari ilmu yang baru juga kan, maksudnya kayak foto itu kan yang analisis itu aku belum pernah belajar sebelumnya, jadi pas nge-analisis foto tuh kayak oh ternyata ada ilmu baru nih yang harus aku pelajari, itu kayak ya seru aja gitu. Iya. Nah ini kita sembari ngobrol, ini teman-teman sudah hadir. Coba kita pilih pertanyaan, nanti kita jawab bersama ya, Mbak Lisa. Iya. Ya. Ini untuk teman-teman monggo, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti yang terbaik 2 bakalan aku pilih, ada giveaway-nya Om. Jadi bakal aku kasih OVO. Begitu? Iya. Oh iya. OVO apa? Nanti OVO 2 yang smartphone. terbaik bakal aku pilih, bakal mendapatkan OVO. Oke, untuk pertanyaan, sesi pertanyaan dibuka dan maksimal diberikan 1 pertanyaan ya. Nanti kita jawab. Nanti Mbak Kesha yang memilih. Mungkin kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini kita ngobrol dulu, Mbak. Om Hao sendiri kegiatannya apa nih Om akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini sih memang masih banyak ini ya. Sebenarnya memasuki masa-masa UTS ini Mbak. Kayak ujian mid semester. Cuman kalau di prodi S2 dan kita baru PPKM seperti ini belum ada tatap muka, itu banyak yang modelnya take home test atau bisa dibawa pulang. Tapi dalam waktu pengerjaan 2 minggu. Cuman di sini kan lebih banyak kan paper, jadi kita harus mencari bahan gitu. Jadi kayak mini skripsi, jadi tugas-tugasnya seperti itu. Jadi kita kerjakan di rumah, tapi modelnya kayak skripsi, mini skripsi gitu. Harus banyak riset dan membaca. Jadi kalau ilmu sejarah itu sebenarnya bebas kok. Nanti kita nyari referensinya itu kita dibebaskan gitu. Maksudnya karena ilmu humaniora ya bukan sains ataupun eksakta, jadi kita video itu masing-masing dan ini jadi banyak variasi. Jadi kita bisa sharing knowledge ataupun kultur gitu yang akan kita sajikan di situ itu apa gitu, termasuk metodenya untuk research-nya seperti apa dan untuk kita mendevelopmentnya itu seperti apa gitu, tuh menariknya di situ gitu. Jadi ya luas gitu. Selain itu ya masih pekerjaan gitu, dan saya harus memanage waktunya itu harus pas gitu, karena ini memang habis keluar kota juga minggu yang lalu. Ini di Jogja dulu karena ada UTS, next week-nya mungkin juga akan keluar kota. Itu sih Mbak, tapi dibikin santai gitu. Oh iya. Penelusurannya gimana Om? Maksudnya kalau selama penelusuran itu ada tempat yang menurut Om ini kayak nggak bisa dilupain gitu nggak? Kalau tempat penelusuran sih bagi saya sih masih langsam ya, masih biasa gitu, karena ya aktivitas keseharian seperti itu. Tetapi kemarin yang bikin happy sebenarnya waktu ini untuk ke Jawa Berkalung Besi yang Mbak Ana ya, mamanya kan cerita waktu itu nonton yang kereta api itu loh. Ya
merasa karena ini passion gitu, jadi waktu di ngurus di kereta api itu sumringahnya beda gitu. Apalagi kan saya penelitiannya juga tentang itu gitu. Jadi passion dan ini pekerjaan, hobi semua jadi satu. Gitu. Cuma jadi satu jadinya seru ya Om ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah ataupun kita bekerja itu memang ketika ketemu passion ataupun itu nggak kerasa. Keja. Makanya kemarin saya tanya, misalkan kata hati mau ngambil lanjut sekolah itu mau ngambil apa gitu. Kalau kita nuruti dengan apa yang ada sekarang ataupun dengan kebutuhan dunia kerja, mungkin kita akan ambil jurusan A gitu. Tapi di situ pasti peminatnya itu banyak di situ dan nanti saingannya juga banyak. Memang ini akan laris di dunia kerja, tapi kita juga menghitungkan probability-nya ketika kita nanti lulus dan ketika kita berjuang masuk ambil jurusan tersebut. Tapi kalau kita passion, semua jurusan itu bagus. Dan ketika kita passion, kita suka, kita seneng, terus mendalami itu terlalu dalam banget, kita lulus baik juga. Nah itu biasanya itu menjadi jurusan langkah. Dan ketika kita lulus, kita dicari orang justru karena SDM-nya sedikit untuk itu, dan kita menguasai itu sebagai spesialis dan kita ketika kita perform itu seperti halnya passion banget di situ. Jadi kita bisa menjiwai itu sih. Ya, baik Om. Ya kayak kalau emang passion memang iya maksudnya kalau di jalannya kayak yang Om bilang, kalau passion itu kan berarti jalannya lurus. Kalau misalnya kita ngikutin kayak tren, pasti walaupun nggak sesuai passion, jalannya bakal menggok-menggok gitu kan. Maksudnya kayak lebih cepet sampainya tuh yang sesuai passion kita, ya kan? Iya pasti. Karena kan ketika kita bekerja ataupun apapun dengan cinta ya istilahnya, kita senang dulu itu ngelakoninya beda. Tapi kalau kita sekedar ikut-ikutan, kita gengsi ataupun kepingin sesuatu yang lebih hanya kepingin sesuatu yang up gitu, ya harus ada struggle ataupun perjuangannya di situ. Tapi kalau passion tuh ngelakoninya enak gitu karena kita sudah suka dulu ya. Itu beda gitu. Misalkan jurusan kan kadang orang jurusannya ajaib aneh-aneh gitu, tapi justru jurusan yang ajaib itu peluang kerjanya lebih gede karena tidak banyak orang yang menekuni itu. Jadi probability-nya ketika semakin sedikit itu semakin banyak dicari ketika banyak orang butuh. Tapi ketika banyak orang bisa dan sudah terisi di banyak tempat juga, saingan di situ pasti. Jadi sebisa mungkin kita menjadi individu yang spesialis untuk satu bidang gitu. Iya, iya sih, Om juga bilang waktu itu. Nah ini sudah ada beberapa yang masuk. Oh ya. Kalau nih Mbak Kesha monggo mau dipilih yang mana? Dipilih. Baunya aja deh aku. Bentar tak cari dulu. Nah ini ada dari Mbak Neni Saputri 1988. Mbak Neni Saputri, nama ini sesuai IG-nya ya, nanti biar kalau dapat UFO biar mudah dihubungi nanti. Neni Saputri 1988. Pertanyaannya, Omo dan Mbak Kesha mau tanya nih, apakah dengan melihat foto-foto dari kejadian masa lampau, sejarah masa lampau, apakah bisa juga melihat dengan detail runtutan kejadiannya? Berarti itu semua bisa mengunggun apa ini? Terputus. Nah ini gimana Mbak? Kalau misal seperti itu sebenarnya kalau sekilas sebenarnya bisa, tetapi kita harus dalam. Ini sebelum saya jawab, pengalamannya Mbak Kesha gimana kalau melihat foto-foto masa lampau? Kalau melihat foto-foto masa lampau itu namanya berarti kita retrofotografi kan, sama aja kayak retrokognisi. Berarti potongan foto itu hanya 50% dari sebenarnya fakta yang ada. Jadi setelah kita melihat foto masa lampau, kita juga harus mempelajari teori
yang berkembang gitu. Jadi kayak kita baca teori yang ada di buku atau apa. Jadi supaya kita bisa mencocokkan dengan retrofotografi kita gitu. Jadi cuma 50% sih. Ya, memang itu hanya sebagai sumber ini ya, nggak bisa 100% dalam artian foto itu juga terkadang dalam pemuatan informasinya kita juga harus kritisi, harus lebih dalam. Bentar ya. Iya. Oh, jam 8. 8 lebih sedikit ya. Ya. Sebenarnya foto itu juga kita harus detail dan juga di situ harus jeli melihat setiap pergerakan foto. Semisal posisi orang yang difotonya itu raut mukanya seperti apa, kemudian detail-detail ornamen yang dipakai seperti apa, itu memang akan mengisyaratkan peristiwa itu seperti apa juga. Tetapi ini sebenarnya hanya menjadi data tambahan saja, karena dalam memastikan satu peristiwa yang di sini hanya menjadi klaim sejarah, itu kita harus juga disupport dengan beberapa sumber lainnya gitu. Jadi akan dirangkum kemudian menjadi satu analisis yang di sini baru menjadi klaim dulu, belum kita bisa bilang ke fakta sejarah, karena harus membutuhkan beberapa pengujian termasuk kebenaran ataupun periode waktu itu seperti apa gitu. Karena bisa kita contohkan, semisal ada satu foto lama, terkadang seperti halnya hari ini ya, ketika kita berfoto itu, ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum, belum tentu suasana hati kita seperti itu. Jadi bisa jadi kita hanya happy itu saat di depan foto saja, tetapi di sini sedang galau ataupun sedang ada masalah gitu. Jadi kita harus melihat ininya. Dan kemarin Mbak Kesa juga yang saya suka itu bisa memprediksi, di sini hanya memprediksi arah matahari ya Mbak ya. Iya, shadow cahaya untuk kayak waktu kelihatan gitu. Jadi bisa memperkirakan pengambilannya itu waktunya kapan gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya. Kalau di sini jelas semuanya berbasis data ya. Kemampuan secara retrokoneksi ataupun retrofotografi itu menjadi sumber tersier, jadi menjadi sumber ketiga, kurang lebih demikian. Oke Mbak, kita ke next question, kita cari pertanyaan lagi. Ini yang kedua dari ini Mbak ya kayaknya, Asmara Titis Asmara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam rahayu. Jika ada pembahasan sebelumnya mengenai anak indigo, tidak selalu melihat hantu, lalu bagaimana penjelasan dari Om Ho dan Mbak Kesha pada anak indigo yang tidak bisa melihat wujud ataupun retrokoneksi? Kalau dari kacamatanya Mbak Kesha, walaupun nggak pakai kacamata, gimana ini? Anak indigo itu kan mereka punya spesialis yang beda-beda. Jadi ada yang bisa melihat past life, ada yang bisa melihat future life juga. Dan anak indigo itu biasanya memiliki jiwa sosial yang tinggi, sama mereka bisa suatu ilmu tanpa ada yang mengajari. Mungkin ada beberapa anak indigo yang tidak bisa melihat makhluk astral, tapi mereka bisa memiliki satu ilmu tanpa mereka harus belajar sebelumnya. Jadi itu termasuk anak indigo, dan jiwa sosial mereka juga tinggi. Jadi nggak selalu bisa bilang ya makhluk astral. Ya sebenarnya selama ini kita ada pergeseran makna ya menyikapi tentang arti indigo. Indigo sebenarnya adalah warna aura nila di cakranya. Jadi nanti juga akan kita bahas di Kisah Tanah Jawa obrolan santai itu tentang warna aura. Ada salah satu penjelasannya seperti itu. Kemudian warna aura di nila itu sebenarnya mengacu pada kemampuan untuk merasakan dimensi lain di luar dimensi yang bisa kita rasakan dari panca indera. Jadi ada fenomena-fenomena lain di luar itu yang itu bisa kita rasakan dan bisa kita analisis itu seperti apa. Salah satu dari di luar panca indera itu adalah keberadaan makhluk astral ataupun makhluk gaib, sehingga ini hanya sekecil dari bagian itu, dan kalau boleh kita mau eksplor itu justru lebih luas. Salah satunya Mbak Kesha di sini yang kita coba untuk mempelajari bersama
itu tentang retrokognisi itu seperti apa. Itu kan lebihnya. Itu sih Mbak. Kayak gitu. Oke, ini kita memilih. Ini ada pertanyaan lagi katanya. Oke. Atau di Kopas saja ya, saya tak cari. Maaf Om, belum bayar. Oh ini ada Om. Agar bisa tahu bahwa yang datang berkomunikasi dengan kita itu leluhur kita atau bukan. Jin atau apapun di luar sana yang bisa mengaku-ngaku sebagai leluhur kita. Nah, ini kalau Mbak Kesa bagaimana menyikapinya tentang pembedaan makhluk astral ketika kita ingin mencoba berkomunikasi. Yang kita duga di sini itu adalah leluhur kita. Ini kita duga dulu ya, belum kita mengarah ke sana. Cara analisismu bagaimana? Jadi kalau leluhur itu biasanya kita tuh sebagai anak indigo tuh pasti punya feeling, oh dia itu leluhur kita atau bukan, karena kalau jin yang menyamar sebagai leluhur kita itu biasanya rasanya tuh kayak bukan aura positif. Kalau leluhur kan pasti auranya positif. Terus kalau misalnya jin-jin itu kan auranya nggak positif ya, maksudnya kayak negatif juga. Jadi menurut aku kalau misalnya leluhur datang tuh kita pasti tahu, oh itu tuh eyang kita, oh itu eyang kita. Kalau misalnya yang datang itu bukan eyang kita tuh kayak kita pasti ada satu feeling, satu pesan bahwa kayak oh itu bukan leluhur kita. Jadi sebenarnya harus di cross check berkali-kali sih tentang kayak itu leluhur kita atau bukan, kayak lebih semacam kayak ya di cross check lagi sih, gitu sih menurut aku. Iya, kurang lebihnya sama. Sebenarnya kalau kita mengarah ke itu sebenarnya main dengan hati gitu, dimana sesuatu yang benar tuh nggak akan bisa bohong gitu, rasa nggak akan bisa bohong gitu. Dalam artian kita merasanya beda. Leluhur di sini sebenarnya kita berkomunikasi tidak meminta untuk datang, tetapi mendoakan yang sudah tidak ada. Lantas yang mendatangi itu sebenarnya adalah korinnya atau jin pendamping, seperti itu sih. Dan memang kepekaan itu semuanya berbeda-beda, dan ketika kita bertemu dengan korinnya dari leluhur ya, pendamping para leluhur itu, kita merasakannya memang beda. Jadi memang ini pakai hati, makanya perlu suatu ketenangan ataupun suatu rasa yang lebih dalam. Itu kurang lebihnya. Ini monggo loh kalau ada pertanyaan. Ombo, ini ada pertanyaan lagi dari Naila Kanza Ya, ada masuk ya. Rahayu. Ada Mas Wisnu Hardana. Om Hao, ya. Kalau sejarah yang ditulis di buku dengan yang Om Hao lihat langsung, apakah ada perbedaannya? Ini sebelum saya jawab, kalau menurut Mbak Kesa selama belajar sejarah ini di program IPS pasti ada ya? Iya, ada. Itu sejarah minat sama sejarah wajib. Menyikapinya bagaimana? Misal datang kan, semisal dirimu nih datang ke suatu situs gitu, entah itu candi ataupun kerajaan, apa yang dirasakan di situ dengan apa yang dipelajari secara teoritis, saya bilang demikian. Ada komparasi different things tidak tentang dua hal itu? Coba. Jadi aku pernah datang ke Candi Suko namanya di Jawa Tengah. Jadi kalau sejarah yang ditulis di buku dengan yang dilihat langsung tuh ada perbedaannya? Nggak ada, karena kalau kita ditulis di buku itu udah ada campur tangan orang lain, udah sejarah itu mungkin udah ada yang dibelokkan, jadi nggak semuanya tuh asli gitu loh. Jadi kalau kita lihat langsung, kita bisa lihat secara langsung, oh ini tuh yang asli tuh kayak gini. Dengan kemampuan retrokognisi kita bisa melihat bahwa oh sejarah yang bener tuh kayak gini gitu. Jadi kita bisa, yang tadi aku bilang aku ke Candi Suko, aku melihat bahwa oh sejarahnya tuh kayak gini, yang kan ada relief-reliefnya nih kalau di candi. Jadi bisa ngebaca, bisa balik ke masa itu juga. Jadi kayak lebih nge-cross check aja gitu loh. Kayak kalau di buku kan udah tulisan orang lain, kayak udah ya mungkin udah ditambah dan dikurangin juga kan. Jadi kalau yang di buku tuh nggak 100% benar, tapi kalau lihat langsung itu kayak kemungkinan benernya itu kayak lebih besar gitu loh menurut aku. Jadi
gitu sih. Ya, sebenarnya di sini itu semuanya bersifat klaim sejarah ya. Jadi kalau klaim sejarah itu sesuai dengan periset ataupun penulisnya masing-masing. Dan di sini sebenarnya kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Dan sebagai seorang sejarawan, nanti ketika ada kritik seperti itu, misal Mbak Kisha nanti lanjut S1 ilmu sejarah, kemudian saya di S2 ilmu sejarah, itu nanti kita bisa menerima itu semua, perbedaan-perbedaan itu, karena semuanya pasti bersifat multitafsir juga di sini. Semuanya pasti bersifat multitafsir. Dan ketika terjadi klaim sejarah itu jadi tidak dibilang salah, bukan tidak dibilang benar. Dan karena sifatnya klaim, kebenarannya pun juga hanya sementara gitu. Nah nanti ketika ditemukan data-data baru ataupun fakta-fakta baru, semuanya masih bisa direvisi gitu. Dan kita sekali lagi bahwa sejarah itu dari bahasa Arab yang artinya sajaro, pohon-pohon yang bercabang. Jadi itu akan berkembang terus. Gitu. Dan memang ada beberapa ini ya ungkapan-ungkapan bahwasanya sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi memang era-eranya pun akan berganti karena peminatannya ataupun cara penyampaiannya itu pasti berbeda-beda. Sehingga di sini sifatnya akan multitafsir. Tetapi sebagai seorang sejarah profesional ada satu kemampuan di sini untuk melakukan kritik sejarah gitu nanti. Jadi kita nanti nggak boleh langsung percaya gitu juga Mbak. Jadi kita harus cari banyak bukti-bukti gitu, baik secara sumber primer, tersier maupun sekunder ataupun tersier gitu. Jadi memang analisis kita harus kuat dan kita tidak boleh menjadi orang yang gampang percaya dengan sesuatu hal. Gitu. Jadi harus keponya tinggi gitu nyarinya. Banyak diskusi juga gitu. Seperti itu sih. Cuman nanti pesen ya Mbak ya, misal nanti ngambil S1 ilmu sejarah, harus rajin membaca. Apapun itu, membaca di sini tidak hanya buku ya, maksudnya bisa foto, arsip, relief, apa yang menjadi minat disukai dibaca semua. Residual energi itu juga dibaca semua, kita baca gitu. Oh iya. Jadi insya Allah nanti semakin lancar. Menyenangkan nanti kalau terjemahan, translate, cari arsip gitu, seneng. Oke, kurang lebihnya demikian ya. Ini Mbak Kisha coba memilih pertanyaan sembari saya nyari-nyari. Ya. Ini ada Om dari Catalina Rieta. Mbak Keisha kan bisa melihat sejarah masa lalu. Kalau begitu banyak yang bisa dilihat Mbak Keisha pada leluhur di Jogja ya Mbak. Oke. Ya aku bakal jawab. Ya aku bisa melihat sejarah masa lalu. Yang banyak yang bisa dilihat pada leluhur di Jogja. Kebetulan dalam diri leluhur aku itu dari Jogja. Jadi kalau semacam banyak melihat, maksudnya banyak ngelihat kayak iya sih maksudnya banyak ya karena leluhur aku dari Jogja jadi ikatan semacam kayak aku kalau ke Jogja itu kayak semacam pulang gitu loh. Jadi kayak dan bagi saya banyak leluhur Jogja ya seperti kayak kita gak asing gitu kalau kita pulang ke Jogja. Jadi semacam ya itu banyak ya leluhur di Jogja gitu sih. Ya. Makasih. Ini kita ada pertanyaan lagi Mbak. Ini saya bacakan dari Mbak Rismawati. Ombo, kalau orang bunuh diri itu rohnya masih gentayangan, benar atau tidak? Ini kita coba yang lain gitu Mbak Keisha. Pernah tidak merasakan ataupun melihat roh ataupun korin dari orang yang maaf ya di sini meninggalnya karena suicide? Dari Mbak Keisha bagaimana? Pernah sih kalau kita melihat korinnya itu, tapi gini, jadi kalau orang yang udah meninggal itu kan berarti urusan di dunia kan dia udah selesai nih, jadi dia nggak akan gentayangan lagi. Jadi yang gentayangan itu dia bisa jadi jin yang menyamar sebagai si yang sudah meninggal karena suicide itu, atau kayak ya itu karena korin tuh berarti bakal nipis gitu ya. Jadi
menurut aku Itu apartemen apa kos-kosan? bisa gentarohnya gentayangan apa enggak, itu tuh jin yang menyamar sebagai Sekarang korin juga orang yang apa-apa kan meninggal mau tersebut. Jadi sebenarnya tuh mukanya itu enggak apa-apa, maksudnya kayak enggak gimana-gimana, tapi dimanipulasi lagi, ditambah-tambahin lagi, diduplikat, jadinya ya mukanya seperti apa yang dia meninggalnya misal karena gantung diri gitu ya, ya mereka mengikuti gitu, jadi diduplikat, ditambah-tambahin gitu loh. Itu sih menurut aku. Ya, itu sebenarnya sama karena kalau sama-sama tidak wajar di sini, tapi yang suicide itu memang berbeda korinnya dan terkadang akan diinggapi oleh sosok astral lain yang sifatnya negatif dan memanipulasi itu sehingga sosok yang akan ditampilkan tuh seram, menakuti. Terkadang sifat dari suicide sendiri itu MLM, jadi kayak mencari dan akan ada satu peristiwa yang itu di situ berantai gitu di situ terus menerus. Ketika tempat itu tidak diruat ataupun tempat itu tidak dibersihkan, akan mengundang seperti itu terus. Seperti itu. Ini ada berikutnya nih Mbak Neng Noni. Untuk Mbak Kesha, bisa cerita pengalaman ketika retrokognisi. Pengalamanmu apa ketika melakukan retrokognisi di sini? Mempelajarinya itu seperti apa? Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruknya juga. Pengalaman baiknya itu aku jadi bisa tahu maksudnya segala masa lalu tuh kayak apa ya, kan berarti kita retrokognisi, kita balik ke zaman masa lalu yang itu tuh jadi dunia sini sama dunia sana itu kayak lebih indah dunia sana gitu loh. Kayak jadi kayak lebih kagum aja gitu. Kalau aku retrokognisi kan berarti kita balik ke sejarah masa lalunya ke dimensi lain nih, kita ke dimensi lain jadinya kayak kagum aja gitu sama yang misalnya keadaan alam di sana, atau pokoknya intinya dunia sebelah itu lebih indah daripada dunia sini. Jadi kayak ya aku nemuin hal-hal baru, terus ketemu juga sama tokoh-tokoh sejarah yang hebat-hebat juga. Jadi enaknya gitu sih kalau retrokognisi. Terus kalau misalnya nggak enaknya itu kadang kan ada mungkin energi bertolak belakang apa gimana gitu, itunya sih yang nggak enak. Tapi ya overall ada plus minusnya juga sih gitu. Iya, memang sebenarnya kalau retrokognisi itu adalah suatu ini ya, sebenarnya masuk dalam sub ataupun lingkup time travel di sini. Jadi ada prekognisi untuk memprediksi peristiwa yang terjadi di masa depan. Di sini adalah memprediksi ya, bukan melihat. Karena beda konteks ketika kita bilang memprediksi, memperkirakan dengan melihat gitu. Dan melihat itu berarti sudah ketol gitu, sudah pasti. Tapi kalau memprediksi berarti belum tentu terjadi, tapi kita memperkirakan gitu. Lawannya adalah retrokognisi, meretro ataupun mereka ulang suatu agenda dan kejadian dari suatu peristiwa masa lalu. Dan retrokognisi juga itu multidisiplin ilmu di situ. Jadi ada macam-macam yang bisa masuk. Salah satunya ilmu sejarah, karena di sini kita akan mencoba untuk menceritakan kembali atau menulis kembali suatu peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, baik sumber primer ataupun sumber utama, sekunder dan pendukung tersier. Nah, tersier ini salah satunya adalah flashback ataupun mengkilas balik berdasarkan residual energi jika itu terjadi di suatu tempat ataupun terhadap suatu benda. Tetapi jika itu terjadi di suatu individu yang pernah ada ataupun pernah hidup, itu adalah residual memori. Jadi memang kompleks untuk ketika kita akan memasukkan menjadi retrokognisi, dengan artian juga cara menganalisisnya harus lebih dalam, harus lebih detail, harus lebih jelimet di sini, harus lebih tekun, teliti juga. Terus yang kedua adalah cara pencapaiannya, baik secara lisan ataupun tulisan, itu juga harus bisa mudah dimengerti oleh orang-orang yang awam ataupun tidak minat sama sekali untuk ini, sehingga menjadi minat dan bisa merasakan bagaimana peristiwa itu bisa kita rasakan. Jadi tidak hanya sekedar tulisan, karena kalau tulisan saja ataupun cerita saja juga akan membuat orang bosan. Kita harus bisa caranya bagaimana, pemilihan kata, pemilihan bahasa harus bagaimana.
gitu sih. Oke, ini kita memilih kurang lebih 2 pertanyaan lagi ya. Ini satu pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Sonia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Mas Saud dan Mbak Rara, saya izin bertanya, gimana orang awam seperti saya mengetahui seorang itu beneran indigo atau tidak? Karena banyak terjadi di tengah masyarakat yang mengaku bisa melihat dunia lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Ini kalau menyikapi misal Mbak Keisha gimana? Semisal membedakan untuk itu gitu, karena sebenarnya six sense dengan indigo itu berbeda. Six sense indera keenamnya, tetapi indigo itu warna auranya. Sebenarnya pertama ada seperti miscommunication ataupun misperception dengan dua hal itu gitu. Kalau dari Mbak Keisha dulu gimana untuk membedakan orang yang benar bisa dan bisa gitu tanda kutip? Ya, jadi kebanyakan dari anak indigo itu kebanyakan mereka memilih untuk tidak berbicara mengenai kelebihan yang Allah berikan. Jadi kayak lebih lebih ngekip gitu, kayak nggak pengen mengumbar-ngumbar kayak oh aku bisa ngeliat ini nih, aku bisa ngeliat ini, kayak enggak gitu. Karena dan indigo pun mereka punya feeling satu sama lain bahwa oh dia ini beneran indigo nih, oh dia nggak beneran indigo, kayak cuma ngaku-ngaku doang gitu. Jadi kayak membedakannya sih gitu, karena kalau anak indigo tuh dia lebih nggak tertarik untuk berbicara tentang kelebihan yang Allah berikan. Tapi kalau menurut pengalaman aku yang suka ngaku-ngaku gitu, kayak dia lebih membangga-banggakan bahwa ini aku bisa nih, ini aku bisa gitu. Jadi kayak lebih ke lebih kayak terlalu mengumbar gitu loh. Kalau anak indigo lebih ke ngakip aja gitu, karena ya mereka tahu kayak hal kayak gitu tuh nggak seharusnya diomongin ke orang-orang gitu sih. Ya sama sebenarnya yang membedakan itu visi misi yang diusung ataupun dibawa. Jadi tidak hanya sekedar di sini bisa melihat hantu ataupun menafsirkan dunia lain gitu, tetapi pasti ada visi misi, karena setiap orang indigo ya, yang dimaksud indigo di sini adalah yang memiliki visi dan misi. Itu pertama pasti mewakili 4 sifat karakter utama. Yang pertama adalah interdimensional, yaitu bisa menjelajah ataupun bisa berkomunikasi dengan dimensi sebelah gitu, interdimensi. Yang kedua adalah artis atau yang bersifat seni, bisa seni pertunjukan, seni suara, seni musik, seni rupa, dan seni untuk yang lainnya. Berikutnya adalah humanis, di sini di mana orang ini salah satu contohnya bisa melakukan pengobatan ataupun penyembuhan, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, ataupun bisa menjadi penyambung lidah untuk masyarakat banyak gitu, sebagai penolong untuk masyarakat banyak. Yang terakhirnya adalah konseptual, jadi seseorang yang memiliki pemikiran di luar pemikiran orang pada biasanya. Jadi konsep-konsep yang dihadirkan itu di luar pemikiran orang umum, di atas rata-rata gitu. Jadi ada satu pemikiran-pemikiran itu, dan biasanya kalau orang konseptual memang memiliki IQ yang tinggi dan cenderung skeptis dengan dunia astral, walaupun bisa merasakan, bisa melihat, tetapi semua dimainkan dengan logika, akal, dan pikiran. Seperti itu sih. Jadi kecerdasannya itu di luar dari itu gitu. Jadi tidak hanya untuk melihat makhluk astral, itu memang ada bagiannya, tetapi lingkupnya lebih luas. Seperti itu. Jadi ketika untuk penelusuran apa itu lebih fokus kayak bidang sejarah, bidang purbakala, misal saya ya, ataupun kita gitu. Bidang budaya, bidang kesenian, seperti itu. Jadi tidak, ya ini memang ada bagian untuk itu, karena semuanya pasti tidak terlepas dari mitos dan mistis, karena bahkan di serat-serat Jawa kuno itu pun dituliskan di situ. Seperti itu. Itu sih membedakannya. Paling kembali lagi dengan rasa, karena rasa nggak pernah bohong, itu kunci utama keywordsnya seperti itu. Oke Mbak, ini ada satu lagi last question, saya bacakan. Ini dari Alista _betafish. Mbak Keisha dan Om Adi mau tanya, apakah di candi-candi juga ada peninggalan benda-benda pusaka? Gimana ini Mbak? Kalau di candi-candi apakah ada? Jadi
aku pernah ke Candi Suku tadi, terus aku ke Candi Suku itu, aku coba ngelihat ada nggak sih benda-benda peninggalan pusaka yang ditinggalin leluhur kita dulu, ya pakai kemampuan retrokognisi aku, ternyata tuh ada, tapi semacam disembunyikan gitu. Jadi kayak ada tapi semacam disembunyikan di dimensi lain, tapi dia tuh ada di dalam bangunan itu. Tujuannya untuk apa? Karena kalau misalnya dilihatin bahwa oh itu ada benda-benda peninggalan leluhur, itu bakal diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi leluhur kita mengantisipasi terjadinya hal tersebut, makanya disembunyikan melalui dimensi lain, tapi tetap ada di bangunan tersebut gitu sih. Ya, sama. Jadi memang pastinya ada ya, dan di situ juga sifatnya adalah artefak ataupun peninggalan-peninggalan yang bersifat arkeologis purbakala gitu, dan semua yang ada di situ sudah menjadi aset negara dan tidak mudah serta-merta diambil hanya untuk koleksi pribadi ataupun dijual ulang, karena entitas gaib yang menjaga di situ juga besar karena berkaitan dengan aset benda-benda untuk negara, kurang lebihnya demikian. Itu sih paling ya. Ini pertemuan kita malam ini ya boleh dibilang pembukaan lah, itu kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul itu, dan nanti insya Allah next time kalau kita ada waktu, ada rencana, kita mungkin bisa scheduling untuk kita ngobrol lagi. Dan mungkin ini kan saya di-invite ya di tempatnya Mbak Kesha, nanti boleh Mbak Kesha yang saya invite untuk di saya Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini.